Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa PPG sekalian, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai rubrik penilaian proposal PTK atau penelitian tindakan kelas. Bagi para mahasiswa yang saat ini sedang mengerjakan atau menyusun proposal PTK, silahkan perhatikan rubrik ini agar bisa memperoleh skor yang optimal, ya. Nah, yang pertama yang dinilai adalah cover. Jangan lupa cover ikuti petunjuk yang ada di instruksi tugas di dalam LMS. Itu sudah diberi contoh, silahkan diikuti. Berapa bobotnya? Yaitu maksimal 3. Untuk pendahuluan itu bobot maksimal adalah 27 atau skor maksimalnya, ya. Dimana untuk pendahuluan terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama latar belakang masalah itu 11 poin. Ya, kemudian yang kedua adalah rumusan masalah itu 5 poin. Kemudian tujuan 4 poin, manfaat 4 poin, dan sistematika 3 poin. Apa saja detail penilaian yang ada di latar belakang? Yang pertama, untuk informasi mengenai identifikasi masalah, harus memiliki informasi tentang pencantuman data terkait dengan masalah pembelajaran di kelas. Itu 2 poin. Kemudian pemilihan masalah ditulis dengan logis dan jelas, itu 2 poin. Nah, yang kedua, mencantumkan identifikasi masalah. Nah, ini penilaiannya adalah proses identifikasi masalah ditulis dengan jelas dan logis. Itu skornya 2 maksimal. Nah, kemudian yang kedua adalah analisis masalah. Bagaimana penilaiannya? Yang pertama adalah terkait dengan proses analisis itu jelas dan logis. Itu skornya 2 maksimal. Kemudian menuliskan faktor-faktor penyebab munculnya masalah. Itu skornya 1. Ya. Kemudian yang ketiga masih di latar belakang. Nah, di sini ada penilaian mengenai alternatif dan prioritas pemecahan masalah. Ya, yang dinilai adalah 2 item. Item pertama yaitu mencantumkan alternatif dan prioritas pemecahan masalah dengan jelas dan logis. Skor maksimal 1. Kemudian ada teori dan atau pengalaman yang relevan mendukung penyebab munculnya masalah. Ini skornya juga 1. Kemudian yang kedua atau subbab kedua yaitu rumusan masalah. Itu harus mengandung apa saja? Minimal harus mengandung 5 item. Pertama, perubahan kompetensi. Kemudian subjek yang diteliti, topik pada mapel atau mata pelajaran. Yang keempat, tindakan perbaikan yang dilakukan. Kemudian yang kelima berkaitan dengan latar belakang. Masing-masing bobotnya atau skornya 1, jadi totalnya 5. Kemudian yang C itu terkait dengan tujuan penelitian. Harus logis dan jelas, ini poinnya 2. Bermakna, ya. Kemudian terkait kinerja guru dan anak, ini juga bobotnya 2, total 4. Kemudian yang D, manfaat penelitian perbaikan pembelajaran. Manfaatnya apa saja? Harus dicantumkan dengan bahasa yang jelas, itu bobotnya 2 skornya. Kemudian manfaat berkontribusi nyata terhadap pembelajaran, itu skornya 2. Terakhir sistematika, yaitu menggambarkan keseluruhan rencana isi PTK dengan jelas, itu bobotnya 3. Kemudian bab 2, Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang landasan teori. Nah, di sini ada 20 bobot maksimal. Yang pertama adalah mencantumkan minimal deskripsi teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis terkini yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Itu bobotnya 12. Kemudian yang kedua adalah referensi benar digunakan dalam teks laporan. Itu bobotnya 4.
Kemudian penulisan benar sesuai kaidah, bobotnya juga 4. Nah, berikutnya bab 3 atau bab terakhir dalam proposal adalah metode penelitian. Ini bobotnya 40, ya ini paling besar. Yang pertama yang dinilai adalah jenis dan pendekatan. Itu 2. Kemudian tempat dan waktu penelitian, ya, ada mencantumkan lokasi, nama sekolah, waktu pelaksanaan logis, ya, pelaksanaan hari sekolah, rentang waktu untuk masing-masing siklus sesuai dengan jadwal pelajaran di sekolah, itu bobotnya 2. Nah, untuk subjek dan kolaborator penelitian mencantumkan kelas dan pihak yang membantu, bobotnya 2. Yang berikutnya adalah siklus penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Itu bobotnya maksimal 24 dengan rincian sebagai berikut. Perencanaan ada 3 item, ada penjelasan tentang tindakan yang akan dilaksanakan atau alternatif perbaikan, mencakup kinerja guru dan siswa. Yang kedua, tindakan alternatif perbaikan yang relevan dengan masalah. Yang ketiga, langkah-langkah perbaikan ditulis secara rinci, jelas dan logis. Ini total poinnya 6. Kemudian pelaksanaan ada 7 item yang dinilai. Yang pertama ada informasi tentang prosedur pelaksanaan PTK. Prosedur pelaksanaan PTK ditulis dengan logis, ada info tentang kolaborator, ada info mengenai tugas kolaborator, ada info tentang langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir, langkah-langkah pembelajaran diuraikan secara jelas dan rinci. Ini bobotnya masing-masing 2. Nah, kemudian yang pengamatan itu ada informasi tentang langkah-langkah pengamatan dan instrumen yang digunakan. Kemudian yang refleksi, mendeskripsikan proses refleksi untuk menemukan kekuatan dan kelemahan suatu tindakan perbaikan pembelajaran tanpa disertai penyajian data. Ini 3. Kemudian jangan lupa yang terakhir terkait dengan teknik pengumpulan data itu 5. Teknik analisis data itu 5, kemudian bahasa itu 5, dan daftar pustaka itu 5. Bagaimana teknik pengumpulan datanya? Itu di sini harus mencantumkan misalnya observasi, pengamatan, wawancara, dokumen, mengukur kemampuan siswa ya dalam rangka menjaring data kinerja guru dan siswa. Untuk teknik analisis data bagaimana? Menjelaskan teknik yang digunakan dalam menganalisis data. Misal, apa itu kualitatif, bisa juga kuantitatif ya. Kemudian yang bahasa. Pertama, paragraf merupakan satu keutuhan, kemudian penulisan sesuai dengan EYD. Untuk daftar pustaka harus sistematis dan lengkap sesuai dengan penjelasan yang ada di modul. Demikian teman-teman mahasiswa sekalian untuk rubrik penilaian proposal PTK. Silakan proposal PTK-nya agar disesuaikan dengan tuntutan rubrik supaya apa? Ya tentu supaya skornya biar bisa optimal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.